Sebelum pernikahan, Rina berdiri di depan cermin kamar kosnya yang sempit, memandang wajahnya sendiri yang sudah tidak tersenyum selama berminggu-minggu. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.47. Di meja kecil, ponselnya terus bergetar. Ada puluhan pesan masuk dari grup keluarga besar yang bertuliskan undangan pernikahan Dani Olisa. Rina tidak membukanya. Dia sudah tahu isinya. Dia sudah tahu sejak 3 bulan lalu, saat Dani mengirim pesan terakhir yang singkat dan dingin. Aku dijodohkan, Rin. Maaf, jangan hubungi lagi. 6 tahun pacaran. 6 tahun Rina menabung untuk masa depan mereka, menolak ajakan teman-teman liburan ke luar negeri karena lagi nabung buat nikah. Menolak cowok-cowok kantor yang lebih mapan karena aku sudah punya Dani. 6 tahun, habis dalam satu kalimat. Rina menghela napas panjang, membuka lemari, mengeluarkan kotak sepatu tua. Di dalamnya ada gelang couple murah yang mereka beli di pasar malam tahun 2019. Gelang itu masih utuh, tapi tali kulitnya sudah kusut. Rina memegangnya sebentar, lalu melemparnya kembali ke dalam kotak. Tutup kotak ditutup keras. Dia tidak mau nangis lagi. Air matanya sudah kering sejak seminggu lalu. Besok adalah hari Minggu. Hari di mana Vika, adik kandung Dani, adik ipar yang dulu selalu memanggilnya Kak Rina, dengan nada manis, mengirim pesan suara panjang lewat WhatsApp. Kak Rina, aku tahu kakak lagi sedih banget. Tapi aku tetap undang kakak ke pernikahan Kak Dani ya. Kakak kan masih keluarga kami. Aku sudah siapin tempat duduk spesial buat kakak. Datangnya, Kak, ibu juga kangen. Nada Vika di pesan itu lembut sekali, seperti biasa. Tapi Rina tahu betul, di balik kelembutan itu ada senyum sinis yang sama seperti waktu SMA dulu, saat Vika pernah bilang di depan teman-temannya, Kak Rina cantik sih, tapi sayangnya miskin ya. Saat itu Rina cuma diam, pura-pura tidak dengar. Tapi kata-kata itu tertancap sampai sekarang. Rina tidak langsung menjawab pesan Vika. Dia malah telepon ibunya. Bu, aku nggak mau datang ke pernikahan Dani, katanya langsung tanpa basa-basi. Ibunya diam beberapa detik. Lalu suaranya naik. Rina, kamu harus datang. Kalau kamu nggak datang, orang-orang bakal bilang keluarga kita dendam, bilang kita nggak bisa nerima kenyataan. Kamu mau ibu malu? Rina menutup mata. Dia sudah menduga jawaban ini. Ibunya selalu begitu. Harga diri keluarga lebih penting daripada perasaan anaknya sendiri. Bu, aku nggak kuat lihat Dani nikah sama orang lain. Semua orang juga pernah patah hati, Rin. Kamu harus tunjukin kalau kamu baik-baik aja. Pakai baju yang bagus, datang, senyum, salam-salaman, pulang. Selesai. Jangan bikin ibu susah. Rina cuma mengangguk, padahal ibunya tidak bisa melihat. Telepon ditutup. Dia langsung rebah di kasur, menatap langit-langit yang sudah menguning. Dadanya sesak. Dia ingin teriak, tapi takut tetangga kos dengar. Pagi harinya, Rina bangun dengan mata bengkak. Dia membuka lemari, mencari baju yang paling pantas. Akhirnya dia memilih kebaya krem tua yang dibeli waktu wisuda adiknya 2 tahun lalu. Masih bagus, masih muat, tapi bukan baju mahal. Dia tidak punya baju mahal. Gajinya di bank cuma cukup buat hidup sehari-hari dan kirim uang ke ibu. Saat sedang menyetrika kebaya itu, ponselnya bergetar lagi. Kali ini video call dari Vika. Rina ragu, tapi akhirnya diangkat. Muka Vika langsung muncul, riasan sudah tebal meski baru jam 8 pagi. Latar belakangnya ruang tamu rumah orang tuanya yang sekarang jadi rumah Dani juga. Kak Rina, kakak jadi datang kan? Aku sudah bilang ke dekor, kasih tempat duduk yang spesial buat kakak. Dekat keluarga inti kok, kata Vika sambil tersenyum lebar. Gigi putihnya berkilat. Rina cuma mengangguk kecil. Iya, Vik, aku datang kok. Yai. Janji ya, Kak. Nanti aku jemput ke meja kakak. Kita foto bareng. Kakak pasti cantik banget pakai kebaya. Aku sudah nggak sabar. Setelah video call ditutup, Rina mematung. Ada sesuatu di nada Vika yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tempat duduk spesial. Kata-kata itu terdengar terlalu manis, terlalu dibuat-buat. Malam sebelum hari H, Rina tidak bisa tidur. Dia duduk di lantai kamar, membuka galeri foto lama. Ada ratusan foto dia sama Dani, liburan ke Anyer, ulang tahun Dani ke-27, foto saat Dani lamar dia di taman kota dengan cincin plastik karena belum mampu beli emas.
Rina ingat betul saat itu dia nangis bahagia. Dani bilang, tunggu aku setahun lagi ya. Aku pasti kasih cincin beneran. Setahun jadi 6 tahun. Cincin beneran tidak pernah datang. Yang datang malah undangan pernikahan orang lain. Rina menghapus satu persatu foto itu. Jari-jarinya gemetar. Setelah galeri kosong, dia menatap layar ponsel yang kini hanya menampilkan wallpaper polos. Dadanya masih sesak, tapi matanya kering. Dia sudah tidak punya air mata lagi. Pagi hari Rina mandi lama sekali. Dia gosok badannya sampai merah, seolah ingin menggosok semua kenangan yang menempel di kulitnya. Dia pakai kebaya krem itu, sanggul rambutnya sendiri, pakai anting-anting mutiara kecil pemberian ibunya waktu wisuda S1 dulu. Dia berdiri di depan cermin lagi. Cantik, tapi matanya kosong. Sebelum berangkat, ibunya telepon lagi. Jangan lupa senyum, Rin. Jangan bikin orang bilang kita kalah kelas. Rina cuma jawab, iya, Bu. Dia naik ojek online ke gedung pertemuan di daerah Jakarta Selatan. Sepanjang perjalanan, dia memandang keluar jendela. Hatinya berdegup kencang. Dia tahu hari ini akan berat. Tapi dia tidak tahu betapa beratnya. Sampai di depan gedung, Rina menarik napas dalam-dalam. Dia melangkah masuk dengan kepala tegak. Di dalam sana, ada ratusan orang, musik, bunga, lampu hias. Dan di suatu sudut, Vika pasti sudah menunggu dengan senyum manisnya yang penuh racun. Rina tidak tahu bahwa tempat duduk spesial yang dijanjikan Vika adalah kursi plastik murahan di paling belakang, tepat di samping tempat sampah besar yang baunya menyengat. Dia juga tidak tahu bahwa hari ini akan jadi titik balik hidupnya. Titik di mana rasa malu yang terlalu dalam akhirnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Rina melangkah masuk. Pintu gedung tertutup pelan di belakangnya. Hari sampai di gedung. Rina turun dari ojek tepat di depan gedung serbaguna mewah di kawasan SCBD. Gedungnya bertingkat 3, lantai dasar dipenuhi mobil-mobil mewah. Alphard, Mercy, bahkan ada satu Ferrari merah menyala. Rina menunduk sebentar, menatap sepatu hak tingginya yang sudah agak usang di ujung. Dia tarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, aroma bunga mawar segar dan parfum mahal langsung menyambut. Musik live mengalun lembut, lampu-lampu kristal bergoyang pelan di atas kepala. Semua orang pakai baju bagus-bagus. Wanita memakai kebaya encim bermotif emas, pria pakai jas hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu. Rina langsung merasa kecil. Kebaya kremnya tiba-tiba terasa murahan. Belum sampai 10 langkah, suara ceria menusuk telinga. Kak Rina, Vika muncul dari kerumunan seperti ratu kecil. Rambutnya disanggul tinggi dengan hiasan bunga melati asli, kebaya kutu baru warna ungu muda berkilau karena payet Swarovski. Di lehernya ada kalung berlian yang pasti harganya puluhan juta. Vika langsung memeluk Rina erat-erat, seolah mereka sahabat dekat yang lama tak bertemu. Aku kangen banget. Kak, akhirnya kakak datang juga, kata Vika sambil menggoyang-goyang badan Rina. Bau parfum mahalnya menusuk hidung. Rina cuma tersenyum kaku. Iya, Vik, selamat ya buat kakakmu. Vika langsung tarik tangan Rina. Ayo, aku antar ke tempat duduknya. Aku sudah siapin yang spesial banget buat kakak. Rina mengikuti langkah Vika yang cepat. Mereka melewati deretan meja-meja bundar yang ditutup kain satin putih, kursi-kursi Tiffany berlapis kain beludru krem, piring-piring cantik bertuliskan nama tamu. Semua orang melirik mereka. Ada yang tersenyum sopan, ada yang bisik-bisik sambil menutup mulut. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha tetap tersenyum. Kita nggak lelet-lelet ya, Bu, gumamnya dalam hati. Semakin dalam mereka masuk, semakin aneh. Meja-meja mulai jarang, lampu mulai redup. Mereka melewati pintu kecil bertuliskan Kitchen Access. Bau makanan goreng mulai tercium. Lalu Vika berhenti. Ini dia, Kak, tempat duduk spesial untuk Kak Rina. Rina mematung. Di depannya hanya ada satu meja kecil, ditutup kain plastik motif bunga-bunga murahan. Kursinya, kursi plastik warna merah yang biasa dipakai di warung makan pinggir jalan. Dan tepat di samping kursi itu ada tempat sampah besar berwarna hijau,
tutupnya terbuka lebar. Di dalamnya ada sisa makanan, tulang ayam, tisu bekas, dan bau amis yang langsung menusuk hidung. Rina masih berdiri membeku. Vika malah tersenyum lebar. Maaf ya, Kak. Tamu VIP sudah penuh semua. Tapi ini dekat pintu dapur, jadi kakak cepat kalau mau ambil makanan lagi. Praktis kan? Kata Vika dengan nada polos sekali. Rina menoleh ke sekitar. Pelayan-pelayan yang lewat langsung pura-pura sibuk, tapi matanya melirik-lirik. Ada 2 orang tante-tante yang duduk di meja terdekat, meja yang masih pakai kursi Tiffany, langsung berbisik sambil ketawa kecil. Itu mantannya Dania? Kasihan banget dikasih tempat di sini. Rina merasa darahnya naik ke kepala, tapi dia masih berusaha tenang. Enggak apa-apa, Fik. Makasih ya. Vika memeluknya lagi, kali ini lebih erat. Kakak duduk dulu ya. Nanti aku balik lagi, kita foto bareng. Lalu Vika pergi sambil melenggak-lenggok, meninggalkan Rina sendirian di sudut paling belakang itu. Rina akhirnya duduk. Kursi plastiknya berderit keras. Bau sampah langsung menyerang hidungnya setiap ada pelayan membuka pintu dapur dan membuang sampah baru. Dia menunduk, tangannya mengepal di atas pangkuan. Acara belum mulai, tapi sudah ada beberapa tamu yang lewat depan mejanya. Ada yang pura-pura nggak lihat, ada yang melotot penasaran, ada yang senyum sinis. Kok bisa-bisanya dia datang sih? Pasti pengen pamer masih berani muncul. Rina menahan napas. Dia buka tas kecilnya, ambil cermin, cek make up. Masih rapi. Dia harus kuat. Demi ibunya. Demi harga diri. Tiba-tiba pintu dapur terbuka lagi. Seorang pelayan keluar bawa nampan besar, langsung buang kulit udang dan tulang ikan ke tempat sampah. Beberapa potong kulit udang jatuh ke lantai, tepat di depan sepatu Rina. Pelayan itu cuma melirik sekilas, lalu buru-buru pergi. Rina menatap kulit udang itu. Dadanya naik turun cepat. Dia hampir menangis di situ juga, tapi ditahan mati-matian. Dia lihat ke arah meja utama. Di sana ibunya sedang duduk bersama keluarga Dani, tersenyum lebar sambil ngobrol sama ibu mertua Dani yang baru. Ibunya melambai-lambai ke arah Rina, memberi isyarat, senyum dong. Rina mengangkat tangan, pura-pura lambaikan balik. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak. 5 menit kemudian, lampu gedung dimatikan perlahan. Sorot lampu panggung menyala. MC mulai bicara. Selamat malam para tamu undangan yang berbahagia. Mari kita sambut mempelai pria, Dani Ardiansyah. Tepuk tangan meriah. Dani masuk dengan jas hitam, tersenyum lebar. Di sampingnya, Lisa, mempelai wanita, pakai gaun putih panjang berkilauan. Cantik sekali. Rina menunduk. Dia tidak mau lihat. Tapi suara MC kembali terdengar. Dan sekarang, mari kita sambut mempelai wanita kita, Lisa Cantika. Tepuk tangan lagi. Rina tetap menunduk. Lalu tiba-tiba, suara Vika terdengar keras dari panggung, memegang mic. Sebelum acara dilanjutkan, aku mau ucapin terima kasih buat semua yang sudah datang, termasuk Kak Rina yang duduk manis di pojok sana. Kak Rina, berdiri dong. Kak, biar semua orang lihat. Sorot lampu langsung mengarah ke arah Rina. Lampu sorot putih terang menyilaukan mata. Rina terpaksa berdiri perlahan. Semua mata sekarang tertuju padanya. Ada yang tepuk tangan sopan, ada yang cuma melotot, ada yang ketawa kecil. Rina berdiri di samping tempat sampah. Lampu sorot membuat bayangan kursi plastik dan tempat sampah hijau itu terlihat jelas di dinding belakang. Dia tersenyum kaku. Tapi di dalam dadanya, ada api yang mulai membakar habis-habisan. Dia tahu, ini baru permulaan. Histeris di depan semua orang. Lampu sorot masih mengarah tepat ke wajah Rina. Dia berdiri kaku di samping tempat sampah, tangannya mengepal di sisi kebaya. Ratusan pasang mata menatapnya. Ada yang tersenyum iba, ada yang menutup mulut sambil bisik-bisik, ada yang langsung ambil HP dan rekam. Vika masih pegang mic di panggung, suaranya ceria sekali. Kak Rina ini mantannya Kak Dani dari zaman kuliah loh. Tapi sekarang kita semua sudah keluarga besar, kan? Kak Rina,
kasih salam dong buat mempelai. Tawa kecil terdengar dari beberapa meja. Rina merasa napasnya tersendat. Dia cuma mengangguk kecil, lalu duduk kembali pelan. Lampu sorot akhirnya berpindah ke mempelai. Acara berjalan. Doa, sambutan, potong tumpeng. Rina cuma menunduk, tangannya memilin-milin ujung kebaya. Setiap ada pelayan buang sampah, bau amis dan busuk langsung menusuk hidung. Ada satu pelayan yang tidak sengaja menumpahkan air kuah ke lantai, mengenai ujung kebaya Rina. Dia cuma diam, ambil tisu, lap perlahan. Sesi foto keluarga dimulai. Satu persatu keluarga besar naik ke panggung. Vika jadi sutradara dadakan. Ibu, bapak, tante, om, ayo naik semua. Kita foto bareng mempelai. Lalu tiba-tiba Vika teriak lagi, suaranya menggema lewat mic. Kak Rina juga naik yuk. Dari meja sampah sini aja langsung, cepet kok. Kata meja sampah terdengar jelas sekali. Beberapa tamu langsung tertawa terang-terangan. Ada yang pura-pura batuk, ada yang langsung angkat HP tinggi-tinggi. Rina merasa dunia berhenti berputar. Dia berdiri perlahan. Badannya gemetar hebat. Kakinya lemas, tapi entah kenapa dia tetap melangkah ke depan. Semua orang melihat. Ada yang kasihan, ada yang senang melihat drama. Saat Rina sampai di dekat panggung, Vika langsung tarik tangannya keras, menariknya naik ke atas panggung. Ayo kak, berdiri di sini aja, di pinggir. Biar nggak ganggu mempelai utama, kata Vika sambil tersenyum lebar ke arah fotografer. Rina berdiri di paling pinggir panggung, tepat di belakang Ibu Dani yang pakai kebaya mahal. Flash kamera berkedip-kedip. Rina tersenyum kaku, tapi di dalam kepalanya ada suara yang semakin keras. Cukup, sudah cukup. Saat sesi foto selesai, semua orang turun panggung. Rina masih berdiri di tempatnya. Vika lelet-lelet lewat di depannya, bisik pelan tapi cukup keras untuk didengar orang terdekat. Maaf ya, kak, tadi lupa bilang, tempat sampahnya memang agak bau. Sabar ya. Itu pemicunya. Rina tiba-tiba menjerit. Suaranya pecah, keras sekali sampai mic yang ada di dekat panggung ikut berderit. Kalian semua seneng banget ya lihat aku dihina gini. Semua orang langsung diam membeku. Rina ambil kursi plastik merah yang tadi dia duduk, angkat tinggi-tinggi, lalu lempar keras ke arah dekorasi bunga di pojok panggung. Vas bunga kaca besar pecah berantakan. Serpihan kaca bertebaran ke lantai. 6 tahun. 6 tahun aku setia sama dia. Kalian pikir aku barang bekas yang bisa dibuang di tempat sampah? Air matanya akhirnya jatuh. Bukan air mata biasa. Air mata yang sudah ditahan berbulan-bulan, yang sudah membusuk di dalam dada. Dia jatuh berlutut di tengah panggung. Tangannya menepuk-nepuk lantai keras sampai telapak tangannya memerah. Aku bukan sampah. Aku bukan sampah. Orang-orang mulai panik. Ada yang teriak minta tolong, ada yang malah terus rekam. Ibu Dani langsung pingsan di kursinya, ditangkap orang-orang sekitar. Dani berdiri membeku, wajahnya pucat. Vika pura-pura kaget, tangannya menutup mulut, tapi matanya tidak berkedip. Ada kilatan puas di sana. Rina masih menjerit. Suaranya sudah serak. Kalian semua lihat ya. Lihat aku sekarang. Lihat aku yang kalian hina. Dia berdiri lagi, ambil vas bunga kecil dari meja dekorasi, lempar lagi. Pecah. Lalu dia lari turun panggung, sepatunya putus di anak tangga. Dia tetap lari, menabrak meja-meja, gelas-gelas jatuh berantakan. Orang-orang berpencar memberi jalan. Ada yang teriak, gila tuh orang. Ada yang malah tepuk tangan kecil, entah karena kaget atau karena senang ada drama. Rina sampai di pintu keluar, tangannya mendorong pintu keras. Dia lari ke parkiran, make up-nya sudah luntur semua, maskara meleleh hitam di pipi, lipstik merah luntur sampai dagu. Rambutnya yang tadi disanggul rapi sekarang acak-acakan. Dia jatuh di trotoar, menangis terseduh-seduh sampai badannya kejang. Orang-orang lewat cuma melirik, ada yang foto dari jauh. Di dalam gedung, musik sudah mati total.
Hanya terdengar suara orang-orang ribut dan tangisan Ibu Dani yang baru sadar. Vika masih berdiri di panggung, memegang mic yang sudah mati. Wajahnya pucat sekarang. Dia tidak menyangka Rina akan meledak sekeras ini. Dani akhirnya bergerak, berlari ke arah pintu keluar mencari Rina. Tapi sudah terlambat. Rina sudah naik taksi online yang lewat, pintu ditutup keras. Di dalam taksi, Rina menangis tanpa suara. Sopir taksi cuma melirik lewat kaca spion, lalu diam saja. Rina memeluk tas kecilnya erat-erat. Di dalam tas itu masih ada undangan pernikahan yang sudah lecek. Dia menatap keluar jendela. Hatinya sudah bukan hati lagi. Yang tersisa hanya bara. Bara yang siap membakar apa saja yang menghalang. Malam setelah kejadian, taksi berhenti di depan kos Rina pukul 22.14. Hujan mulai turun deras. Rina turun dengan kaki telanjang. Sepatu haknya sudah putus total, ditinggal di parkiran gedung tadi. Dia bayar sopir pakai kris. Tangannya gemetar sampai 3 kali salah scan. Begitu pintu kamar kos terbuka, Rina langsung ambruk ke lantai. Dia tidak menyalakan lampu. Hanya cahaya lampu jalan yang masuk lewat celah gorden. Dia menangis lagi, tapi kali ini suaranya habis. Hanya isakan kecil yang tersisa, seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Ponselnya bergetar tanpa henti di dalam tas. Rina tarik keluar, layar penuh notifikasi. 127 pesan WhatsApp, 89 missed call, 12 voicemail. Grup keluarga besar, pernikahan Dani Olisa sudah berubah nama jadi Astagfirullah ada yang gila. Video Rina teriak-teriak, lempar kursi, lari sambil nangis sudah ada di mana-mana. Ada yang crop wajahnya, dikasih tulisan mantan psikopat. Ada yang edit slow motion pas dia jatuh di trotoar. Dalam 3 jam, videonya sudah ditonton 87.000 kali di TikTok. Rina buka satu persatu pesan. Dari Tante Wulan, teman ibunya. Rina, kamu malu-maluin keluarga banget. Ibu kamu pasti nangis di rumah. Dari sepupu cowok yang dulu naksir dia. Gila lu Rin, keren banget drama lu. Dari Vika, iya, Vika masih berani chat. Kak, kamu kenapa sih? Aku cuma bercanda doang. Maaf ya, nanti aku jelasin ke semua orang kalau kakak lagi stres kerja. Rina ketawa kecil. Ketawa yang kering, tanpa suara. Dia blokir nomor Vika tanpa balas. Lalu telepon dari ibunya masuk lagi untuk ke-27 kalinya. Kali ini Rina angkat. Rina, kamu di mana? Kamu pulang sekarang juga. Suara ibunya pecah, campuran marah dan nangis. Bu, aku udah di kos, jawab Rina pelan, suaranya serak total. Kamu tahu nggak, Ibu Dani pingsan 2 kali. Dani malu setengah mati. Kamu bikin keluarga kita jadi bahan gunjingan satu kampung. Rina cuma diam. Dia sudah menduga ini. Ibu minta maaf ya, Bu. Aku nggak kuat. Akhirnya Rina bicara, suaranya kecil. Maaf? Maaf nggak cukup, Rin. Besok pagi kamu harus ke rumah Dani. Minta maaf depan semua keluarga. Kamu harus bilang kamu lagi sakit jiwa atau apa gitu. Rina menutup telepon. Langsung matikan HP. Dia masuk kamar mandi, buka keran air dingin, siram kepalanya berulang-ulang. Wajahnya di cermin sudah bengkak, mata merah, bibir pecah karena gigit sendiri tadi. Dia buka lemari obat, cari obat tidur yang diresepkan dokter 2 tahun lalu waktu dia stres berat. Masih ada 5 strip. Dia telan 2 butir sekaligus tanpa air. Lalu dia rebah di kasur tanpa ganti baju. Kebaya kremnya sudah kotor penuh noda kuah dan air mata. Dia peluk guling erat-erat, badannya masih gemetar. Di luar, hujan makin deras. Petir menyambar berkali-kali. Jam 2.13 pagi, ada ketokan keras di pintu kos. Rina, buka. Ini Rian. Rian, kakak cowoknya satu-satunya, datang naik motor dari Bekasi. Rina bangun pelan, buka pintu. Rian langsung masuk, basah kuyup, matanya merah. Bukan karena hujan. Lu gila ya, Rin, teriak Rian langsung.
Rina cuma menunduk. Tapi gue ngerti, lanjut Rian, suaranya pelan sekarang. Gue udah lihat videonya. Itu Vika yang mulai. Dia sengaja. Gue tahu dari dulu dia benci sama lo. Rina akhirnya nangis lagi di pelukan kakaknya. Kali ini nangis yang lega, karena akhirnya ada satu orang yang tidak menyalahkannya. Rian duduk di lantai kamar kos sempit itu sampai subuh. Dia buka HP, tunjukin semua chat dan video yang sudah menyebar. Lihat ini, Rin. Mereka semua bilang lu gila. Tapi besok, minggu depan, bulan depan, mereka lupa. Yang gak lupa cuma lu sendiri. Rina cuma mengangguk lemah. Gue cuma mau bilang satu hal. Rian pegang pundak adiknya erat-erat. Jangan mati karena mereka. Hidup lu lebih berharga daripada pernikahan brengsek itu. Pagi harinya, ibunya datang sendiri ke kos. Membawa tas kain berisi baju ganti dan nasi bungkus. Begitu pintu dibuka, ibunya langsung tampar Rina keras di pipi kiri. Bangun, kita ke rumah Dani sekarang juga. Rina cuma diam. Pipinya panas, tapi dia tidak balas. Rian yang masih tidur di sofa langsung bangun. Bu, cukup. Kalau ibu mau ke sana, pergi sendiri. Rina nggak ikut. Ibunya menangis histeris di depan pintu kos. Tetangga kos mulai buka pintu ngintip. Rina, ibu malu, ibu nggak bisa keluar rumah. Orang-orang nanya terus. Rina akhirnya bicara, suaranya datar. Bu, mulai hari ini aku nggak punya ibu lagi. Kalau ibu masih paksa, aku minta maaf ke orang-orang yang hina aku. Ibunya terdiam. Matanya membelalak. Rina lanjut, aku akan hidup sendiri. Kirim uang ke ibu tiap bulan tetap. Tapi jangan ganggu aku lagi. Ibunya menangis semakin kencang, tapi akhirnya pergi tanpa kata. Rian peluk adiknya dari belakang. Lu kuat, Rin. Lebih kuat dari yang lu pikir. Malam itu juga, Rina buka laptop. Dia ketik surat pengunduran diri dari BAN. Sudah 8 tahun kerja di sana, tapi dia sudah muak. Dia tekan send tanpa ragu. Lalu dia buka Instagram, blokir semua keluarga Dani, blokir semua teman yang ikut menghina. Akunnya dia private. Sebelum tidur, dia buka laci, ambil gelang kapel yang masih di kotak sepatu tua itu. Dia pegang sebentar, lalu buang ke tempat sampah kecil di kamarnya. Besok adalah hari baru. Hari di mana Rina memutuskan untuk tidak lagi jadi korban. 3 bulan kemudian, Rina berubah. 3 bulan berlalu seperti kilat, tapi juga seperti neraka yang lambat. Rina tidak lagi tinggal di kos sempit itu. 2 minggu setelah kejadian, dia pindah ke kontrakan kecil 2 lantai di daerah Tebet. Lantai bawah jadi dapur produksi, lantai atas jadi kamar dan ruang kerja. Namanya Rin's Kitchen. Usaha catering rumahan yang dia mulai dari nol. Awalnya cuma nerima pesanan nasi kotak buat arisan tetangga. 50 kotak, 100 kotak. Dari mulut ke mulut, dalam sebulan pesanan sudah tembus 300 kotak sehari. Rina kerja dari jam 3 subuh sampai jam 11 malam. Tangan kasar, kuku pendek, rambut selalu diikat cepol asal. Matanya yang dulu lembut sekarang tajam, seperti orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Berat badannya turun 8 kilo. Tulang pipi menonjol, rahang tegas. Orang-orang yang dulu kenal bilang, Rina kok jadi galak sekarang? Rina cuma tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Setiap malam, sebelum tidur, dia buka aplikasi Instagram bisnisnya. Followers sudah 27.000. Semua foto makanan estetik, caption singkat, tidak pernah foto dirinya sendiri. Dia tidak mau dikenali lagi sebagai mantan gila itu. Dia ingin dikenali sebagai Rin's Kitchen yang enak banget dan selalu on time. Hari itu, Jumat sore, Rina sedang mengemas 400 kotak nasi uduk untuk acara perusahaan. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya. Vika nikah bulan depan. Undangannya dikirim ke rumah. Ibu taruh di meja makannya. Rina baca pesan itu 2 kali. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi tidak lagi sakit seperti dulu. Hanya dingin.
Dia tidak balas, langsung hapus pesan. 2 minggu kemudian, undangan tebal berwarna emas sampai di kontrakan. Nama Vika dan suaminya, Raffi Pratama, pengusaha properti muda yang sedang naik daun. Gedungnya lebih mewah dari pernikahan Dani dulu. Di dalam undangan ada catatan kecil tulisan tangan Vika. Kak Rina pasti datang ya, aku kangen. Kita sudah sama-sama dewasa sekarang. Rina baca catatan itu, lalu tertawa kecil. Tawa yang dingin. Dia simpan undangan itu di laci paling bawah, bareng nota-nota dan kwitansi. Malam sebelum acara pernikahan Vika, Rina ke salon langganan artis di Senopati. Bukan salon murah. Dia bayar full package, hairdo, make up, nail art. Lalu ke butik desainer di Kemang, beli kebaya modern warna hitam pekat dengan detail payet halus yang kalau kena lampu berkilau seperti sisik naga. Harganya 28 juta. Rina bayar cash tanpa cicilan. Dia juga sewa Mercedes E-Class terbaru, supir plus bunga di dashboard. Total 9 juta untuk 1 hari. Hari H pernikahan Vika. Rina datang jam 19.15, tepat saat acara puncak. Mobil mewah berhenti di red carpet. Pintu dibukakan supir. Rina turun perlahan. Kebaya hitamnya memeluk tubuh langsingnya sempurna. Rambut disanggul tinggi dengan hiasan anting berlian sewaan yang berkilau terang. High heels low bootin 12 cm membuat langkahnya tegas. Semua mata langsung tertuju. Orang-orang yang dulu lihat dia histeris di pernikahan Dani sekarang membelalak. Ada yang langsung ambil HP, foto dan rekam. Rina masuk dengan kepala tegak. Dia tidak cari tempat duduk sendiri. Penerima tamu langsung panik. Buru-buru kasih kursi di meja VIP depan sekali, meja keluarga inti dan sponsor utama. Rina duduk sendirian di meja itu, kaki disilang elegan. Tas clutch Chanel di pangkuan. Dia pesan air mineral, minum pelan sambil tersenyum tipis ke kanan kiri. Vika yang sedang di pelaminan langsung lihat. Wajahnya pucat seketika. Gak, kebaya putihnya masih cantik, tapi senyumnya kaku. Raffi, suaminya, ikut melotot. Kamu kenal dia? Tanya Raffi pelan. Vika cuma mengangguk kecil, tidak bisa bicara. Sepanjang acara, Rina tidak pernah bergerak dari kursi VIP itu. Dia tepuk tangan saat perlu, angkat gelas saat toas, bahkan kasih amplop tebal, isi 20 juta, ke mempelai dengan senyum termanis. Saat sesi foto, Rina dengan santai berdiri di barisan depan, tepat di samping orang tua Vika. Flash kamera berkedip gila-gilaan. Vika yang tadinya jadi pusat perhatian, sekarang jadi nomor 2. Semua orang bisik-bisik tentang wanita cantik berkebaya hitam yang duduk di meja VIP. Ada satu momen yang tidak akan Vika lupa seumur hidup. Saat mempelai turun pelaminan menyapa tamu, Vika dan Raffi sampai di meja Rina. Vika pura-pura ceria. Kak Rina, makasih ya sudah datang. Rina berdiri perlahan, tinggi karena heels, jadi lebih tinggi dari Vika. Dia peluk Vika sebentar, bibirnya hampir menyentuh telinga Vika saat berbisik. Selamat ya, Vi. Sekarang kamu tahu rasanya jadi pengantin paling cantik di ruangan ini, tapi semua orang cuma ngomongin orang lain. Vika mundur selangkah, wajahnya pucat total. Rina tersenyum manis ke arah Raffi. Selamat ya, Mas. Semoga langgeng. Lalu dia ambil tasnya, berbalik, dan pergi dengan langkah santai. Mobil Mercedes sudah menunggu di depan. Di dalam mobil, supir tanya, mau langsung pulang, Mbak? Rina lihat jam. Masih jam 21.40. Ke klub di SCBD dulu, yang ada DJ-nya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Rina minum alkohol. Dia duduk di sofa VIP, sendirian, pesan botol champagne termahal. Dia angkat gelas ke arah lampu disco, tersenyum kecil. Di Instagram, story orang-orang sudah penuh foto dia. Captionnya macam-macam. Mantan legend is back and rich hair. Rina yang dulu nangis di pernikahan Dani sekarang datang bawa aura bos. Vika kalah telak malam ini.
Rina tidak buka HP sama sekali. Dia cuma nikmati musik keras dan rasa dingin champagne di tenggorokan. Di kontrakan, jam 3 pagi, Rina pulang sendiri naik taksi. Dia buka pintu, langsung rebah di sofa tanpa lepas kebaya. Matanya menatap langit-langit. Dia tidak menangis. Dia juga tidak tertawa. Dia hanya tersenyum tipis, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Baru permulaan. Balas dendam pertama. Setahun setelah pernikahan Vika, Rina sudah bukan lagi Rin's Kitchen, rumahan. Namanya sekarang Rin Fine Dining, 3 lantai di kawasan Senopati, selalu full booket 2 bulan ke depan. Dinding kaca, interior kayu jati, lampu kristal, dan menu harga 700-900 ribu per orang. Orang-orang antre hanya untuk bisa foto di depan logo emasnya. Rina sekarang 31 tahun. Rambutnya selalu lurus panjang, hitam pekat. Tubuhnya kembali berisi tapi atletis, hasil gym pribadi setiap pagi jam 5. Matanya masih dingin, tapi kalau tersenyum ke pelanggan, senyumnya bisa bikin orang lupa nama sendiri. Dia tidak pernah cerita ke siapapun bahwa setiap malam, sebelum tidur, dia buka foto lama Vika di Instagram. Bukan karena rindu, tapi karena dia ingin ingat betul wajah orang yang pernah menempatkannya di samping tempat sampah. Hari itu, proyek apartemen pertama suami Vika, Raffi, mulai dipasarkan. Lokasinya strategis, tepat di seberang jalan depan Restorina yang baru buka cabang kedua. Billboard besar bertuliskan, The Raffi Residence, Luxury Living in Senopati, sudah berdiri megah sejak 2 bulan lalu. Rina tahu itu sejak awal. Dia bahkan sengaja beli tanah itu lewat perusahaan boneka, lalu buru-buru bangun resto baru dalam waktu rekor 6 bulan. Grand opening dijadwalkan bersamaan dengan hari pertama open house apartemen Raffi. Pagi grand opening, Rina berdiri di balkon lantai 3 restonya, memandang ke seberang jalan. Billboard Raffi sudah diganti jadi spanduk besar, sold out 70%, hanya hari ini diskon 15%. Rina tersenyum kecil. Lalu dia angkat ponsel, telepon marketingnya. Hari ini semua menu diskon 50% khusus walk-in. Kasih voucher parkir gratis. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Siapin live music, DJ malam hari. Undang semua influencer yang bisa datang hari ini juga. Telepon ditutup. Jam 10 pagi, antrean sudah mengular sampai trotoar. Mobil-mobil mewah parkir berjejer. Orang-orang foto di depan neon sign, Rin. Instagram langsung banjir story. Di seberang jalan, marketing apartemen Raffi berdiri melongo. Open house sepi. Cuma 3 orang masuk dalam 2 jam. Calon pembeli malah nyebrang ke Restorina, bilang, makan dulu ah, lapar. Jam 2 siang, Rina turun ke lantai 1. Dia pakai dress hitam simpel tapi potongannya sempurna. Semua karyawan langsung hormat. Dia berdiri di depan pintu, sambut tamu satu persatu, tersenyum, foto bareng, kasih kartu nama emas. Lalu dia lihat Vika dan Raffi berdiri di trotoar seberang, memandang Restorina dengan wajah pucat. Rina angkat tangan, lambaikan kecil ke arah mereka. Senyumnya lebar, mata tajam. Malam harinya, resto masih penuh sampai tengah malam. Raffi akhirnya nekat nyebrang, masuk sendirian. Vika nunggu di luar, mukanya sudah bengkak kayak habis nangis. Raffi sampai di depan Rina yang sedang ngobrol sama tamu penting. Mbak Rina, boleh ngomong sebentar? Rina meminta diri dari tamunya, lalu ajak Raffi ke ruang VIP di lantai 2 yang kosong. Begitu pintu ditutup, Raffi langsung meledak. Kamu sengaja ya? Kamu tahu hari ini open house kami. Kamu bikin orang-orang gak ada yang datang. Ini bisnis, Mbak. Bukan main-main. Rina cuma duduk, kaki disilang, tangan memutar gelas anggur merah. Mas Raffi, suara Rina pelan tapi tajam. Waktu pernikahan kakak kamu, Vika, saya duduk di samping tempat sampah. Bau bangkai, kulit udang nempel di kebaya saya. Semua orang rekam saya nangis. Kamu ingat nggak? Raffi diam. Saya cuma balas sedikit. Lanjut Rina.
Cuma 1 hari. Kamu dan Vika sudah bikin saya malu seumur hidup. 1 hari doang, Mas. Masih kurang. Raffi mengepal tangan. Ini beda, Rin. Ini bisnis. Ratusan miliar. Kamu bisa bikin kami bangkrut. Rina berdiri perlahan, mendekati Raffi sampai jaraknya tinggal 1 jengkal. Dengar ya, bisik Rina, suaranya bergetar karena emosi yang akhirnya keluar setelah setahun ditahan. Saya pernah jatuh berlutut di depan ratusan orang. Saya pernah muntah karena malu. Saya pernah mau mati karena kalian. Sekarang giliran kalian yang takut kehilangan sesuatu. Air mata Rina jatuh 1 tetes. Bukan air mata lemah. Air mata marah. Saya nggak minta kalian bangkrut. Saya cuma mau kalian ingat. Rasa malu itu nggak hilang cuma karena waktu lewat. Raffi cuma berdiri membeku. Wajahnya merah padam. Rina buka pintu ruang VIP. Silakan pulang. Vika pasti nunggu. Raffi keluar dengan langkah gontai. Di luar, Vika langsung lari peluk suaminya. Mereka berdua berdiri di trotoar, memandang resto Rina yang masih ramai. Lampu-lampu neon berkelap-kelip, musik keras, orang-orang tertawa. Vika menangis di pelukan Raffi. Di dalam resto, Rina kembali ke lantai 1. Dia berdiri di tengah-tengah kerumunan, angkat gelas champagne tinggi-tinggi. Terima kasih sudah datang di grand opening Rin Senopati. Malam ini spesial buat kalian semua. Orang-orang bersorak. Tepuk tangan, teriakan. Tapi di dalam hati Rina, dia cuma bicara 1 kalimat tanpa suara. Ini baru permulaan. Fit. Dia tersenyum lebar ke arah kamera yang sedang live Instagram. Di luar, hujan mulai turun deras lagi. Seperti malam setahun lalu, saat dia lari dari pernikahan Dani sambil menangis. Tapi kali ini, dia tidak lari. Kali ini, dia yang membuat orang lain berlindung dari hujan. Puncak konfrontasi. Malam minggu di cabang Rin Fine Dining Kemang. Restoran tutup untuk umum. Hanya lampu-lampu dinding yang menyala redup. Meja-meja sudah kosong, kursi ditumpuk rapi. Hanya 1 meja panjang di tengah ruangan yang masih bercahaya. Di atasnya ada 1 gelas anggur merah setengah penuh dan 1 botol kosong. Rina duduk sendirian di ujung meja, pakai kaos hitam polos dan celana jeans. Rambutnya tergerai, tanpa make up. Dia menatap pintu masuk, menunggu. Jam 22.47. Pintu kaca terbuka pelan. Vika masuk sendirian. Wajahnya pucat, riasannya luntur, matanya bengkak. Dia pakai jaket tebal meski malam tidak dingin. Tubuhnya kurus sekali, tulang pipinya menonjol, seperti orang yang sudah berminggu-minggu tidak tidur nyenyak. Rina tidak berdiri. Dia cuma mengangguk kecil ke kursi di depannya. Duduk. Vika berjalan pelan, langkahnya berat. Dia tarik kursi, duduk, tangannya gemetar di atas meja. Hening 10 detik. Hanya suara AC dan detik jam dinding. Vika akhirnya bicara, suaranya pecah. Kak, aku datang buat minta maaf. Beneran. Rina tidak menjawab. Dia angkat gelas anggur, minum seteguk, lalu taruh kembali pelan. Vika menunduk. Air matanya jatuh ke meja kayu mahal itu. Aku salah, Kak. Dari dulu aku cemburu sama kakak. Kakak cantik, pinter, semua orang sayang. Aku takut kakak balik lagi sama Kak Dani. Aku takut kakak rebut semua perhatian. Makanya aku lakuin itu semua. Kursi sampah, aku pikir cuma bercanda kecil. Aku nggak nyangka kakak bakal. Suara Vika terhenti. Dia sudah tidak bisa bicara lagi, hanya isakan. Rina masih diam. Matanya lurus ke depan, dingin seperti es. Vika tiba-tiba jatuh dari kursi. Dia berlutut di lantai marmer dingin, tangannya memegang kaki meja. Kak, aku sudah hancur. Raffi selingkuh. Usahanya bangkrut karena proyek apartemen gagal total. Dia tinggalin aku sama utang ratusan juta. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku cuma punya anak kecil yang tiap malam nanya bapaknya mana. Tolong, Kak, aku minta maaf, aku mohon. Air mata Vika mengalir deras.
Dia menunduk sampai dahi menyentuh lantai. Aku nggak minta apa-apa lagi. Aku cuma mau kakak maafin aku. Aku nggak sanggup hidup sama rasa bersalah ini lagi. Ruangan terasa semakin hening. Hanya suara tangis Vika yang memecah malam. Rina akhirnya berdiri. Langkahnya pelan. Dia berjalan mengelilingi meja, sampai berdiri tepat di depan Vika yang masih berlutut. Dia jongkok, sejajar dengan wajah Vika. Matanya bertemu mata Vika untuk pertama kalinya malam ini. Sekarang kamu tahu rasanya duduk di dekat sampah. Suara Rina pelan, tapi tajam seperti pisau. Vika mengangguk cepat-cepat, air matanya makin deras. Iya, Kak. Aku tahu, aku nggak akan pernah lupa. Tolong. Rina menatap lama. Dadanya naik turun. Ada sesuatu yang bergetar di dalam sana. Dendam yang sudah dipelihara bertahun-tahun, tiba-tiba bertemu dengan wajah manusia yang sudah benar-benar remuk. Dia tarik napas dalam-dalam. Bangun. Vika tidak bergerak. Bangun, Vika. Vika pelan-pelan berdiri, tubuhnya goyah. Rina pegang lengannya, bantu dia duduk kembali di kursi. Rina kembali ke tempat duduknya, ambil gelas anggur, minum sampai habis. Lalu dia bicara, suaranya datar tapi bergetar di akhir kalimat. Aku sudah maafin kamu. Sejak 3 bulan lalu. Vika menatap Rina dengan mata basah, tidak percaya. Tapi aku tidak akan pernah lupa. Hening lagi. Rina lanjut, suaranya semakin pelan. Setiap malam aku masih ingat bau sampah itu. Masih ingat suara tawa orang-orang. Masih ingat rasa lantai dingin waktu aku berlutut. Aku hidup sama bayangan itu setiap hari. Kamu boleh minta maaf. Kamu boleh menangis. Tapi kamu tidak akan pernah bisa hapus apa yang sudah kamu buat. Air mata Rina akhirnya jatuh. 1 tetes, lalu 2. Tapi dia tidak mengusapnya. Aku sudah menang, Vika. Aku punya segalanya sekarang. Tapi aku tetap kosong. Karena luka yang kamu buat nggak akan sembuh total. Hanya tertutup. Vika menunduk lagi, tubuhnya gemetar hebat. Rina berdiri, ambil dompetnya. Besok jam 9 pagi, datang ke HR. Aku kasih kamu kerja di bagian cuci piring. Gaji standar. Nggak ada bonus. Nggak ada diskon karyawan. Kamu kerja di paling belakang, dekat tempat sampah makanan. Kamu mau? Vika mengangguk cepat, tanpa ragu. Mau, Kak. Apapun aku mau. Rina mengangguk kecil. Pulang sekarang. Jangan sampai telat besok. Vika bangun, langkahnya goyah. Dia sampai di pintu, lalu berbalik. Kak. Rina sudah duduk kembali, menatap gelas kosong. Terima kasih, dan maaf banget. Pintu tertutup pelan. Rina sendirian lagi. Dia taruh kepala di meja, pundaknya mulai bergetar. Dia menangis tanpa suara, bukan karena dendam, tapi karena akhirnya dia sadar. Menang pun tetap terasa seperti kalah. Di luar, hujan mulai turun deras. Seperti malam pertama dia hancur. Tapi kali ini, dia tidak lari dari hujan. Dia duduk di dalamnya, membiarkan air membasahi luka yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. 5 tahun kemudian, Rin Fine Dining sudah punya 5 cabang, Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, dan yang terbaru di Singapura. Majalah Forbes Indonesia memasukkan Rina ke daftar 30 under 30 2 tahun berturut-turut. Foto wajahnya terpampang di cover dengan judul Dari Air Mata ke Empire Kuliner. Orang-orang menyebutnya Ratu Restoran. Rina sekarang 36 tahun. Dia masih lajang. Banyak yang mendekat, pengusaha properti, dokter spesialis, bahkan anak konglomerat. Semuanya ditolak halus. Dia bilang, saya sudah nikah sama pekerjaan. Rumahnya di kawasan elit Pantai Indah Kapuk, 3 lantai, dinding kaca, kolam renang infinity. Tapi kamar tidurnya tetap sederhana, kasur king size, 1 meja kerja, dan 1 foto kecil di laci yang tidak pernah dia buka lagi. Setiap pagi jam 5, dia masih ke game. Tubuhnya tetap kencang,
Hanya ada garis-garis halus di sudut mata, tanda senyum yang jarang keluar sepenuhnya. Di semua cabang Rin, ada satu orang yang selalu ada, Vika. 5 tahun lalu, Vika mulai kerja sebagai pencuci piring di cabang Kemang. Gaji 4,2 juta per bulan. Tidak ada tunjangan, tidak ada cuti khusus. Dia datang jam 6 pagi, pulang jam 11 malam. Tangan kasar, kuku pendek, rambut selalu diikat cepol, seragam abu-abu lusuh. Anaknya, Ayla, sekarang 6 tahun, sekolah di SD negeri dekat kontrakan. Vika cerai resmi 4 tahun lalu. Raffi menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda dan lebih kaya. Vika tidak pernah naik jabatan. Rina tidak pernah izinkan. Dia tetap di bagian paling belakang, dekat mesin cuci piring besar dan tempat sampah makanan. Bau sisa makanan, sabun colek, dan uap panas setiap hari. Tapi Vika tidak pernah mengeluh. Dia datang tepat waktu, kerja sampai habis, pulang bawa bekal untuk Ayla. Kadang dia tersenyum kecil kalau ada karyawan baru tanya, "Mbak Vika kenapa betah banget di sini?" Dia cuma jawab, "Saya berutang nyawa sama pemiliknya." Rina tidak pernah bicara langsung lagi dengan Vika setelah malam konfrontasi itu. Semua instruksi lewat manajer. Tapi Rina tahu segalanya. Dia tahu Vika sakit tipus 2 tahun lalu, dirawat di rumah sakit umum, Rina yang bayar diam-diam. Dia tahu Ayla ulang tahun tiap tahun, Rina kirim kue dan kado tanpa nama pengirim. Hari itu, Jumat malam, cabang Kemang sepi karena hujan deras. Rina datang tanpa pengumuman, pakai hoodie hitam dan masker. Dia masuk lewat pintu belakang, langsung ke area dapur. Dia berdiri di pintu bagian cuci piring, memandang Vika yang sedang menggosok panci besar sendirian. Rambut Vika sudah mulai beruban di beberapa helai. Punggungnya agak bungkuk. Tangan penuh luka kecil karena sabun colek. Vika tidak sadar ada yang melihat. Dia kerja sambil bersenandung pelan, lagu anak-anak yang biasa dinyanyikan untuk Ayla. Rina diam saja di sana selama 5 menit. Dadanya sesak. Dia ingat wajah Vika yang dulu sombong, riasan tebal, kebaya mahal. Sekarang tinggal seragam abu-abu dan sepatu karet hitam. Akhirnya Rina masuk. Vika kaget, panci hampir jatuh. "Kak Rina." Rina angkat tangan, minta diam. Dia tarik kursi plastik kecil yang biasa dipakai karyawan istirahat, duduk di depan Vika. "Vi." Hanya satu kata. Tapi setelah 5 tahun tidak pernah bicara langsung, kata itu terdengar berat sekali. Vika menunduk, tangannya gemetar memegang spons. Rina buka masker, wajahnya terlihat jelas di bawah lampu neon dapur. "Kamu sudah bayar cukup," kata Rina pelan. Vika mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. "Besok kamu pindah ke front office cabang Singapura. Gaji 3 kali lipat. Apartemen disediakan. Ayla sekolah internasional, full beasiswa dari perusahaan." Vika membelalak. Air matanya jatuh. "Kak, aku nggak pantas." Rina berdiri, mendekat. "Sudah cukup, Vi. 5 tahun di sini, sudah cukup." Vika menangis. Kali ini bukan karena takut atau malu, tapi karena lega yang terlalu lama tertahan. Dia jatuh berlutut lagi, seperti dulu, tapi kali ini memeluk kaki Rina. "Makasih, Kak. Makasih, aku nggak tahu harus balas apa." Rina jongkok, peluk Vika erat-erat. Pelukan pertama setelah bertahun-tahun. Di pelukan itu, Rina akhirnya menangis juga. Air mata yang tidak pernah keluar lagi sejak malam konfrontasi. "Aku juga capek benci kamu," bisik Rina di telinga Vika, suaranya serak. Mereka berdua menangis di lantai dapur yang dingin, di antara tumpukan piring kotor dan bau sabun colek. Karyawan lain yang lewat cuma melirik, lalu pura-pura tidak lihat. Malam itu, Rina antar Vika dan Ayla pulang ke kontrakan kecil mereka. Mobil Bentley Rina berhenti di gang sempit. Tetangga pada ngintip dari jendela. Vika turun, memeluk Rina sekali lagi di depan pintu kontrakan. "Mulai besok hidup kamu baru, Vik," kata Rina. Vika mengangguk, tidak bisa bicara. Rina pulang sendirian. Di rumah besarnya, dia masuk kamar,
buka laci meja. Foto kecil Dani dan gelang couple masih ada di sana, sudah berdebu. Dia pegang foto itu sebentar, lalu masukkan ke amplop coklat. Besok akan dibakar. Sebelum tidur, Rina buka Instagram Vika yang sudah lama tidak aktif. Foto terakhir adalah Ayla ulang tahun ke-6, cuma kue tart kecil dari pasar. Rina tersenyum kecil. Dia kirim pesan pertama setelah 5 tahun. Besok jemput jam 8 pagi. Kita ke Singapura bareng. Ayla boleh bawa boneka favoritnya. Pesan terkirim. Dibaca. Balasan masuk dalam hitungan detik. Siap, Kak. Kami tunggu. Rina matikan lampu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidur tanpa mimpi buruk. Di luar, hujan sudah reda. Bintang-bintang mulai kelihatan. Luka tidak hilang. Tapi akhirnya, mulai ada ruang untuk bernapas. Kursi kosong. Pernikahan sepupu jauh, anaknya Tante Wulan. Gedung yang sama. Gedung serbaguna di SCBD, tempat Rina pernah hancur 8 tahun lalu. Sekarang gedungnya sudah direnovasi, lantai marmer baru, lampu kristal lebih besar, dekorasi lebih mewah. Tapi pintu dapur masih di tempat yang sama. Tempat sampah besar hijau itu juga masih ada, hanya diganti yang baru. Rina datang jam 19.30. Dia pakai kebaya modern warna champagne dengan detail emas halus. Rambut disanggul tinggi, anting berlian asli, bukan sewaan lagi. Di tangan kirinya ada gelang tipis emas putih dengan ukiran kecil, Rin. Tidak ada cincin di jari manis. Dia masuk dengan tenang. Semua mata langsung tertuju. Bukan karena penasaran lagi, tapi karena hormat. Beberapa tamu langsung berdiri menyapa. Mbak Rina, lama nggak ketemu. Ada yang minta foto bareng, ada yang langsung kasih kartu nama. Kalau buka cabang di Dubai, kabarinnya, Mbak. Rina tersenyum ramah, jabat tangan, foto, lalu diantar ke meja utama. Meja keluarga inti dan sponsor. Dia duduk di kursi yang disediakan khusus, tepat di samping mempelai. Di pojok paling belakang, dekat pintu dapur, ada satu kursi plastik merah. Sama persis seperti dulu. Hanya saja kali ini kursi itu kosong. Tidak ada meja kecil, tidak ada kain plastik murahan. Hanya kursi itu sendirian, seperti monumen kecil yang dibiarkan sengaja. Rina melirik kursi itu sekali. Hanya sekali. Lalu dia tersenyum kecil, hampir tak terlihat. Acara berjalan lancar. Doa, sambutan, potong tumpeng. Saat sesi foto keluarga besar, Rina dipanggil naik ke panggung. Dia berdiri di baris depan, tersenyum lebar ke kamera. Flash berkedip ratusan kali. Tiba-tiba pintu samping terbuka pelan. Vika masuk. Dia pakai kebaya sederhana warna biru muda, rambut diikat ponytail, tanpa perhiasan berlebihan. Di tangannya ada tas kecil dan kotak kado sederhana. Dia datang terlambat, sendirian. Begitu masuk, matanya langsung tertuju ke kursi plastik merah itu. Tubuhnya langsung gemetar. Kakinya berhenti di tempat. Rina yang sedang di panggung melihat. Dia turun pelan dari panggung, berjalan melewati kerumunan, langsung ke arah Vika. Orang-orang membuka jalan tanpa sadar. Rina sampai di depan Vika, tersenyum lembut. Datang juga. Vika mengangguk kecil, suaranya hampir hilang. Aku takut nggak diizinin masuk. Rina pegang tangan Vika, tarik pelan. Ayo duduk. Vika melangkah mengikuti Rina. Tapi langkahnya berat. Semakin dekat ke kursi plastik itu, napasnya semakin tersengal. Rina berhenti tepat di depan kursi itu. Duduk sini, Vik. Vika menatap kursi itu. Matanya berkaca-kaca. Dia ingat betul. Ingat bau sampah. Ingat suara tawa. Ingat Rina yang dulu menangis di kursi yang sama. Air matanya jatuh tanpa suara. Rina pegang pundak Vika pelan. Duduk. Ini kursimu sekarang. Bukan karena aku hina kamu, tapi karena kamu sudah berani datang lagi ke sini. Itu butuh nyali besar. Vika mengangguk lemah. Dia duduk perlahan di kursi plastik itu. Sendirian. Di pojok.
Tapi kali ini kepalanya tidak menunduk. Dia duduk tegak. Air matanya masih jatuh, tapi dia tidak menyeka. Biar jatuh saja. Rina kembali ke meja utama. Dia angkat gelas anggur putih, berdiri, lalu angkat gelas tinggi-tinggi ke arah Vika yang duduk jauh di belakang. Semua tamu ikut angkat gelas, mengira itu toast biasa. Tapi hanya 2 orang yang tahu arti sebenarnya. Rina tersenyum kecil, mata mereka bertemu sebentar. Lalu dia minum. Acara selesai jam 11 malam. Orang-orang mulai pulang. Rina pamit lebih dulu, masuk mobil Bentley-nya yang sudah menunggu. Di dalam mobil, dia buka laci dashboard. Ada amplop coklat kecil. Di dalamnya, foto lama dia sama Dani, dan gelang couple yang sudah berkarat. Rina buka jendela mobil, lempar amplop itu ke tempat sampah besar di pinggir jalan gedung. Dia tersenyum lebar. Bukan senyum dingin lagi. Senyum lega. Selesai. Mobil melaju meninggalkan gedung. Di dalam gedung yang sudah mulai sepi, Vika masih duduk di kursi plastik itu. Sendirian. Dia lihat ke arah tempat sampah besar di sampingnya, lalu tertawa kecil. Tawa yang ringan. Tawa yang sudah lama tidak keluar. Dia bangun, taruh kotak kado di meja mempelai, lalu keluar gedung dengan langkah ringan. Di luar, hujan gerimis. Vika buka payung kecil, jalan ke halte bus. Di halte itu, ada pesan singkat masuk dari Rina. Besok Minggu, aku jemput Ayla jam 10. Kita ke Ancol bareng. Kamu juga ikut. Nggak boleh nolak. Vika baca pesan itu, lalu tersenyum. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini karena bahagia. Di mobil yang sudah jauh, Rina buka jendela, biarkan angin malam masuk. Dia tarik napas dalam-dalam. Luka masih ada. Bekasnya akan selalu ada. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, dia merasa bebas. Kursi plastik merah itu tetap ada di gedung. Tapi mulai malam ini, tidak ada lagi yang duduk di sana karena terhina. Hanya orang yang sudah berani menghadapi masa lalunya yang boleh duduk di situ. Dan mereka berdua sudah melakukannya. Selesai.